Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Yan Handayani, seorang ibu rumah tangga biasa dengan 2 orang anak. Seperti biasa, aku akan share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channelnya dan tinggalkan jejak di kolom komentar, biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Kali ini aku mau share kegiatan aku di hari Minggu pagi. Aku mulai dari jam 5:30. Aku mau ngepel lantai ya teman-teman. Soalnya dari kemarin abis pulang mudik belum sempet ngepel-ngepel lagi dan lantainya udah kotor banget gara-gara ditinggal lumayan lama 4 hari mudik. Jadi aku mau manfaatin waktu sekarang mumpung anak-anaknya masih tidur. Di Aryan juga nggak ada bangun buat minta nyusu, jadi aku mau ngepel lantai aja. Aku mulai dari kamar depan dulu ya, jadi biar lapelnya itu masih bersih. Pas ngepel di kamar depan tuh aku beneran se-silent mungkin, ngepelnya juga pelan-pelan banget biar nggak gedak-geduk kena lemari atau kena tembok, biar nggak ngebangunin anak-anak gitu. Tapi anehnya itu bunda, teman-teman, kalau misalkan kita lagi berusaha gitu buat se-silent mungkin, kayaknya ada aja yang kesenggol, ada aja yang jatuh gitu. Kalian begitu juga nggak? Share di kolom komentar ya pengalamannya mengendap-ngendap saat anak tidur. Sekarang udah jam 6 pagi, aku mau buka dulu jendelanya biar makin terang. Tapi lampunya nggak akan aku matiin dulu karena aku lagi bikin vlog. Kalau dimatiin pasti bakalan gelap banget ya teman-teman. Soalnya aku nggak pakai tripod yang ada ring lightnya. Pengen banget tuh aku beli tripod yang pakai ring light gitu biar videonya makin terang gitu. Mudah-mudahan bisa kebeli. Ya Allah, suami aku nonton nggak nih biar ikutin ngedengar. Boneka sama kasurnya aku masukin dulu ke dalam kamar biar seluruh lantai di ruang tamu dipel biar bersih. Oh ya, ini sebelumnya tuh aku nggak nyapu dulu ya, soalnya tadi malam sebelum tidur aku udah nyapu seluruh rumah karena terlalu kotor. Biasa namanya juga punya 2 bocil ya, jadi rumah tuh lebih sering kotornya daripada bersihnya. Dan dilemanya itu ya, sering-sering dibersihin juga kotor lagi. Kalau anak-anak masih melek tapi nggak dibersihin juga puyeng ya ngelihat berantakan, dibersihin juga capek ya. Balik lagi ke kitanya masing-masing ya. Kalau aku tipenya nggak suka berantakan tapi juga nggak suka bersih-bersih. Tapi setelah jadi ibu rumah tangga, naluri rajin bersih-bersihnya tuh keluar sendiri ya. Apalagi punya bocil 2, sering banget kejadian susu, makanan tumpah, terus lari-lari dari luar rumah terus masuk lagi ke dalam rumah. Jadi lantai itu sering banget kotor. Apalagi warna keramik aku tuh warnanya terang, jadi kalau kotor dikit aja pasti kelihatan banget. Dan aku paling gak betah kalau udah kayak begini. Memang ya bersih-bersih rumah itu capek, tapi rumah kotor juga bikin stres. Makanya perlu bikin jadwal biar bersih-bersih jadi rutinitas sehari-hari. Kalau aku sekotor dan seberantakan apapun rumah, aku udah rutin beberes rumah setelah anak tidur siang atau sekitar jam 3 sore. Jadi dalam sehari aku beberes rumah cuman sekali pas sore. Jadi pas pak suami pulang kerja tuh rumah rapi dan bersih. Kan dia capek kerja seharian di luar, pulang ke rumah pasti pengen istirahat dengan nyaman. Kalau rumahnya kotor, pasti malah bikin stres. Jadi aku selalu beberes rumah pas jam-jam pak suami mau pulang. Terus kalau lantainya kotor, tiap hari pun pasti aku pel. Tapi cuman bagian yang kotor-kotornya aja. Yang dibersihin rumah sendiri, bukan rumah presiden, jadi jangan serius-serius amat. Yang penting gak kelihatan kotor aja gitu. Karena tugas ibu itu bukan cuman beberes rumah aja ya bun, tapi ada yang paling penting, yaitu membersamai tumbuh kembang anak dan juga mendidik anak. Kalau kita terlalu ngoyo sama kerjaan rumah, yang ada kitanya malah capek, anak gak keurus, terus kitanya tantrum karena harus menghadapi segala tingkah randomnya anak, yang ada kitanya gak sabar, terus malah sering marah-marah, terus anak yang jadi korban deh. Jadi tetap utamakan kewarasan diri sendiri ya bun. Rumah berantakan gak apa-apa, kerjain sebisanya, jangan memaksakan diri sendiri. Kalau perlu minta bantuan pak suami kalau kita udah merasa kelelahan. Karena kalau kita udah capek terus dipaksain biasanya bakalan tantrum. Kalau ibu udah tantrum, anak pun biasanya ikut tantrum, terus bawaannya pengen cemberut aja sama pak suami. Utamain diri sendiri dulu deh sebelum ngurusin rumah sama ngurusin orang lain. Karena ibu yang bahagia akan membuat seisi rumah menjadi lebih bahagia. Gimana sama teman-teman? Kapan biasanya teman-teman beres rumah apa sama kayak aku? Share di kolom komentar ya.
Balik lagi ke videonya ya teman-teman. Dari tadi aku ngoceh terus nggak kerasa durasinya udah 5 menit aja. Nah tadi udah selesai ngepel di dalam rumah, aku lanjut ngepel teras. Terus sekarang aku lagi siram-siramin teras bagian ini ya yang enggak dipakein keramik. Soalnya kotor banget, banyak tanah kering. Terus aku nyapu dari rumah juga kan lewatnya lewat sini, jadi banyak banget sisa kotoran dari rumah. Jadi satu-satunya cara biar teras ini bersih itu yaitu disiram. Soalnya kalau misalkan disapu itu bakalan berdebu banget, ngebul dan mengganggu pernapasan. Jadi anak-anak nanti meskipun mainnya bolak-balik dari luar ke dalam nggak akan kotor-kotor banget. Soalnya teras bagian sininya udah dibersihin. Kebetulan juga ya ini hari Minggu, jadi aku nggak usah masak pagi-pagi karena pas suaminya juga libur. Jadi pagi-pagi di hari Minggu ini aku lebih milih bersih-bersihin rumah karena lagi rajin juga, ada niat. Udah lama juga ini nggak dibersihin terasnya. Kalau di hari biasa kan biasanya aku beres-beres rumah tuh di sore hari ya, seperti yang sebelumnya aku jelasin. Nah kalau sekarang di hari Minggu tuh biasanya aku pagi-pagi, dan sorenya kalau misalkan lantai rumah udah kotor, berasa nggak enak diinjek, biasanya aku sapuin lagi tapi sekenanya gitu. Soalnya kalau hari Minggu sore kan kita biasanya tuh suka main keluar gitu kalau abis asar. Jadi kalau misalkan pagi-paginya udah bersih-bersih, sorenya nggak terlalu banyak kerjaan gitu. Jadi abis mandi bisa langsung main keluar, jadi mainnya nggak kesorean. Bersih-bersih terasnya udah kelar, selangnya aku masukin lagi ke dalam lemari. Soalnya kalau misalkan dia di luar itu pasti bakalan dimainin sama Mas El buat main-main air. Pernah dulu tuh ya aku biarin selangnya di luar, terus Mas El main selang air di kamar mandi. Tahu-tahu ternyata dia nyemprotin selangnya itu ke dapur, dan satu dapur itu udah kayak banjir minta ampun. Jadi sekarang udah nggak pernah aku kasih lagi main-mainin selang kayak begitu. Sekarang udah jam setengah 8 pagi, Mas El udah bangun tapi Dearian masih tidur. Ya udah nggak apa-apa, aku buka aja jendelanya biar Dearian juga ikut bangun. Soalnya udah siang juga, setengah 8 kayaknya, sarapannya kesiangan terus Dearian tuh. Sekalian aku buka jendela dapur biar dapurnya lebih terang. Rencananya abis ini aku mau langsung masak aja karena udah siang, perut aku juga udah lapar banget meskipun suami aku belum bangun ya. Aku mau bikin dulu susu buat Mas El karena emang pagi-pagi tuh dia sukanya minum susu hangat sama roti. Sarapannya tuh emang beda dari emak bapaknya ya. Sarapannya roti aja udah cukup. Lanjut aku mau masak nasi goreng ceritanya, tapi pas dilihat di wadah bawang ternyata aku nggak punya bawang ya teman-teman. Aku bikin susu aja dulu buat Mas El, nanti abis bikin susu aku mau beli dulu bawangnya ke tetangga aku. Nah ini aku lagi bikin susunya Mas El, susu kental manis ya. Aku tambahin lagi air dingin biar dia nggak kepanasan minumnya, biar bisa langsung diminum. Nah itu dia Mas El lagi minum susu sambil makan roti sisir, sambil nonton juga tentunya ya biar anteng. Nah ini aku habis beli bawangnya di tetangga aku. Alhamdulillah ya punya tetangga ada yang jualan bawang, jadi kalau kurang bawang gak usah jauh-jauh dulu ke teteh sayur di depan. Aku beli bawangnya 5.000 aja. Aku nggak tahu ya sekarang harga bawang tuh berapa, udah turun belum ya teman-teman. Oke, aku mau nyapa dulu teman-teman ya yang lagi nonton video aku. Makasih ya udah nonton videonya dan udah mampir ke video aku. Nah, kalau teman-teman nih biasanya hari Minggu pagi-pagi itu suka main, jalan-jalan, olahraga, atau berkutat dengan pekerjaan rumah tangga seperti aku. Sharing di kolom komentar ya teman-teman. Nah ini aku lagi tumis bumbu nasi gorengnya. Simpel aja, bawang merah, bawang putih, sama cabe. Karena aku tuh belum belanja lagi sayuran ya, jadi cuman ada telur sama sayurannya tuh ada engkol. Aku masukin aja ke nasi gorengnya biar ada sayur-sayurannya dikit. Terus ini juga aku pakein kecap, tapi ya kecapnya tinggal sisaan. Cuman tinggal sisa dikit, mau beli dulu ke warung rasanya tanggung, ya udahlah. Nah, warnanya pucat juga mau dimakan sama diri sendiri ya, bukan buat dijual. Karena udah keburu lapar juga, kalau mesti ke warung dulu takutnya pingsan di jalan. Oke teman-teman, aku mau sarapan dulu ya di depan sambil nemenin Mas El nonton TV. Mumpung Dearian juga masih tidur, jadi aku bisa nikmatin sarapan aku dengan tenang. Makasih udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa subscribe channel aku dan tinggalin jejak di kolom komentar biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Ayo, Ma.
lihat. Ayo. Ada mama. Ada. Hai mama. Hai. Woi. Masih mau sarapan nasi goreng? Enggak. Enggak.